Di tepi sungai Nil yang membelah tanah Mesir seperti urat nadi kehidupan, berdirilah sebuah kerajaan yang namanya menggema hingga ke negeri-negeri jauh. Piramid-piramid menjulang seperti gunung batu, memantulkan cahaya mentari padang pasir. Pada pagi hari kabut tipis menyelimuti sungai, seolah Mesir terbangun dari tidur panjang yang penuh rahasia. Para pedagang memenuhi pasar, aroma rempah bercampur dengan suara keledai dan teriakan penjajah. Di balik keramaian itu, Firaun, penguasa yang dianggap sebagai dewa, hidup mengawasi negerinya dari puncak istana emas. Namun kemegahan yang tampak dari luar hanyalah selimut mewah yang menutupi luka yang dalam. Di balik tembok raksasa dan monumen megah itu, ada sekelompok manusia yang hidup dalam kesengsaraan yang tak terbayangkan. Mereka adalah Bani Israel, rakyat biasa yang tidak pernah merasakan kebebasan. Mereka tinggal di pemukiman sederhana yang tak layak disebut rumah, dibangun dari lumpur dan jerami, dikelilingi oleh penjaga-penjaga Mesir bersenjata cambuk. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, para budak itu sudah dipaksa bangun. Trompet panjang ditiup, menggema di seluruh penjuru kota. Dengan tubuh letih dan mata yang masih berat, mereka berjalan menuju lokasi pekerjaan, pembangunan gudang raksasa, fondasi istana baru, dan kuil-kuil batu untuk memuliakan Firaun. Bagi Firaun, mereka hanyalah alat untuk membangun kejayaan dirinya. Bagi para penjaga Mesir, mereka hanyalah budak yang harus tunduk tanpa suara. Suara cambuk yang memecah udara menjadi hal yang biasa. Dalam sekejap, benda kulit itu menggores punggung Bani Israel yang sudah penuh bekas luka. Darah sering bercampur dengan pasir panas, menjadi pemandangan yang setiap hari terlihat oleh siapapun yang berani memperhatikan. Tetapi kebanyakan rakyat Mesir berpaling. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam sistem yang menindas itu, hingga tirani menjadi hal yang dianggap normal. Pada siang hari, matahari padang pasir menggantung tinggi, membakar tanah hingga panasnya menusuk telapak kaki. Batu-batu yang harus diangkat oleh para budak menjadi panas seperti bara. Namun tak ada belas kasihan dari para penjaga. "Cepat!" Firaun menunggu, teriak seorang penjaga, sementara cambuknya merayap di udara, siap menghantam siapapun yang bergerak lambat. Anak-anak Bani Israel menyaksikan semua itu. Mereka melihat ayah dan ibu mereka pulang dengan tubuh hampir roboh, membawa beban bukan hanya di bahu, tetapi juga di hati. Setiap hari mereka tumbuh dengan mengetahui bahwa hidup mereka tidak lebih berharga di mata penguasa daripada batu yang mereka angkat. Mimpi tentang kebebasan seolah hanyalah anggon-anggon yang tidak pantas dipikirkan. Di antara para budak itu, ada orang-orang tua yang dulu pernah merasakan masa damai ketika keluarga Yakub menetap di Mesir. Mereka masih menyimpan kisah tentang leluhur mereka, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, orang-orang mulia yang dekat kepada Tuhan. Namun generasi muda sulit membayangkan masa kejayaan itu, sebab yang mereka lihat tiap hari hanyalah dinding perbudakan yang semakin mengekang. Malam hari tidak memberikan ketenangan. Mesir tampak damai dari kejauhan, diterangi obor dan lampu-lampu minyak. Namun di pemukiman Bani Israel, malam dipenuhi suara lirih tangisan, rintihan luka, dan doa-doa yang diucapkan nyaris tanpa suara. Mereka meminta keadilan, meminta pertolongan, meminta kebebasan dari penindasan yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Kadang-kadang, angin gurun membawa aroma misterius dari kejauhan, seolah sesuatu besar sedang mendekat. Ada cerita yang beredar secara bisik-bisik di antara para tetua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, bahwa kelak akan muncul seseorang dari kalangan mereka yang akan mengguncang singgasana Firaun. Tetapi cerita itu dianggap mitos, dongeng untuk menenangkan hati. Bahkan, sebagian rakyat takut membicarakannya, karena telinga penjaga Mesir ada di mana-mana. Langit Mesir seakan menyimpan semua jeritan itu. Pada malam tertentu, ketika bulan memudar di balik awan gurun, seakan-akan langit bergetar oleh doa-doa yang tak pernah diucapkan lantang. Sungai Nil pun seperti mengalirkan derita yang tak terlihat. Seakan ia tahu bahwa suatu hari ia akan menjadi saksi perubahan besar. Di tengah kegelapan itu, Mesir berdiri megah, Firaun semakin angkuh, dan Bani Israel tenggelam dalam keputusasaan. Namun justru di saat itulah, takdir Tuhan mulai bergerak perlahan. Sebuah peristiwa kecil akan segera terjadi. Peristiwa yang tampak sepele, tetapi akan menjadi titik awal runtuhnya kekuasaan raja paling kejam di muka bumi. Dan semua itu berawal dari seorang bayi kecil yang belum mengenal dunia, tetapi
dunia akan mengenalnya dengan sangat baik. Malam di Mesir selalu tampak tenang dari luar, namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang merayap di dalam istana Firaun. Pada suatu malam, para penasihat kerajaan bergegas memasuki balairung megah dengan wajah tegang. Mereka membawa kabar yang membuat angin gurun seakan berhenti berhembus. Sebuah ramalan telah tersebar di seluruh Mesir. Ramalan itu datang dari mimpi-mimpi aneh yang menghantui para ahli nujum, dari bisikan para pendeta kuil, hingga pertanda ganjil yang mereka klaim berasal dari langit. Semuanya mengarah pada satu hal. Akan lahir seorang anak lelaki dari Bani Israel, dan ia akan tumbuh menjadi penumbang kekuasaan Firaun. Firaun terdiam sesaat setelah mendengar laporan itu. Mata yang biasanya penuh kesombongan, kini menyisakan ketakutan yang tidak ia akui. Ia berdiri dari singgasananya, melangkah menuju balkon emas yang menghadap ke kota. Dari sana ia melihat cahaya obor di sepanjang jalan, mendengar sorak-sorai penjaga, dan melihat piramida yang berdiri megah seperti simbol keabadian. Semua itu bisa runtuh hanya karena seorang bayi? Tidak. Firaun tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan, ia memerintahkan hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang lahir tahun ini. Tidak satu pun boleh hidup. Perintah itu menyebar bak angin panas gurun. Pasukan Mesir dikerahkan dari rumah ke rumah. Teriakan para ibu memenuhi udara. Tangis bayi digantikan oleh jeritan yang memecah kalbu. Mesir berubah menjadi negeri ketakutan. Namun Firaun merasa aman. Ia percaya bahwa ia telah menaklukkan takdir. Tetapi takdir Tuhan bukanlah takdir manusia. Di antara kekacauan itu, ada seorang ibu dari Bani Israel yang sedang mengandung. Setiap hari, ia hidup dalam ketakutan takut penjaga mendengar suara bayinya. Takut tetangga yang terjebak putus asa melaporkannya. Takut semua harapan tentang masa depan hilang dalam sekejap. Namun, di sisi lain, ia merasakan cinta yang tak terukur pada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Ketika hari kelahiran tiba, ia menahan napas. Malam itu sunyi, seolah seluruh dunia menunggu. Lalu lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya bersinar lembut, seakan membawa cahaya dari langit. Ia menangis pelan, seolah tahu dunia di luar menunggunya dengan ancaman. Ibunya langsung menutupinya, memeluknya dengan penuh cinta dan ketakutan. Tak lama kemudian, rumah itu dipenuhi bisikan dari tetangga dan keluarga yang membantu menyembunyikan kelahiran itu. Semua bekerja dengan hati deg-degan, sebab satu kesalahan bisa berarti maut. Demi hari ibu itu menyembunyikan bayinya di sudut-sudut rumah. Ketika penjaga Mesir berpatroli, ia menggenggam anak itu erat-erat agar tidak bersuara. Setiap langkah pasukan yang terdengar di luar rumah membuat darahnya membeku. Dalam diam, ia berdoa kepada Tuhan agar melindungi anaknya, anak yang kelak akan dikenal sebagai Musa. Namun, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada rasa takut seorang ibu. Suatu malam, ketika ibu Musa hampir kehilangan harapan, sebuah ilham datang kepadanya, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia biasa. Tuhan memerintahkannya untuk melakukan hal yang tampak gila, meletakkan bayi itu dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Ibu itu gemetar. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa melepaskan bayinya ke dalam sungai? Bagaimana jika peti itu terbalik? Bagaimana jika ia dimakan hewan air? Bagaimana jika ada yang menemukannya dan membunuhnya? Namun suara dari Tuhan memberikan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah janji, kami akan menjaganya, dan kami akan mengembalikannya kepadamu. Dengan hati yang pecah, namun penuh iman, ibu Musa menyiapkan peti kecil yang dilapisi kain lembut. Malam itu, ia memeluk anaknya seolah itu pelukan terakhir. Air matanya jatuh ke pipi bayi kecil itu, yang menatapnya dengan mata jernih, tanpa tahu apa yang menantinya. Ditemani kakak Musa yang masih kecil, mereka berjalan perlahan ke tepi Sungai Nil. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan jalur perak seakan menjadi jalan menuju takdir. Angin berembus pelan, seolah ikut berduka. Dengan tangan gemetar, ibu Musa meletakkan bayinya ke dalam peti. Ia mencium kening anak itu untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan-lahan mendorong peti itu ke air. Peti kecil itu mulai mengapung, mengikuti arus sungai yang tenang. Pada saat itu, dunia seakan berhenti. Air Sungai Nil menjadi saksi awal dari perjalanan seorang bayi yang akan mengubah sejarah. Arus membawanya menjauh dari bahaya satu,
menuju bahaya lain, namun semua berada dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang tahu bahwa peti itu sedang menuju tempat yang paling tak terbayangkan, ke jantung istana Firaun sendiri. Dan di sanalah takdir besar sedang menunggu. Sungai Nil mengalir tenang pada pagi itu, seolah tidak menyadari bahwa dirinya sedang membawa rahasia yang akan mengubah sejarah sebuah negeri. Matahari muncul perlahan dari balik piramida, memancarkan warna keemasan yang lembut ke permukaan air. Burung-burung beterbangan di langit, dan pepohonan di sekitar tepi sungai bergetar oleh angin pagi. Di kejauhan, sebuah peti kecil terus terombang-ambing mengikuti arus, kadang tersangkut pada rerumputan air, kadang terbawa arus yang lebih kuat. Di dalamnya, seorang bayi tak berdosa tidur dengan damai, tidak tahu bahwa ia sedang menuju tempat paling berbahaya sekaligus paling aman yang dapat dipilihkan Tuhan untuknya. Hari itu, taman istana Firaun tengah sepi. Biasanya, para pelayan bekerja membersihkan kolam, menata bunga teratai, dan menyapu jalur-jalur batu. Namun pada pagi itu, sebagian besar dari mereka sedang dipanggil untuk tugas lain di dalam istana. Suasana yang sunyi itu membuat suara riak air terdengar lebih jelas. Putri Firaun, seorang perempuan berwajah lembut dan berhati halus, berjalan di taman dengan beberapa pelayannya. Tidak seperti ayahnya yang keras dan angkuh, putri itu memiliki jiwa yang peka dan penuh kasih. Ia sering menghabiskan waktu di tepi sungai, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk istana dan kekejaman yang dilakukan ayahnya terhadap rakyat Bani Israel. Ketika ia mendekati tepi sungai, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa, sebuah peti kecil yang tersangkut di antara daun teratai, seolah sengaja berhenti di hadapannya. Rasa ingin tahunya tergerak. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan pelayannya mengambil peti itu. Saat penutup peti dibuka, sinar lembut matahari jatuh tepat pada wajah bayi kecil yang terbaring di dalamnya. Seketika itu juga, hati Putri Firaun luluh, napasnya tercekat, dan langkahnya terhenti. "Ya dewa-dewa, siapa dia?" bisik salah satu pelayan. Namun, Putri Firaun tidak menjawab. Ia meraih bayi itu dengan tangan gemetar. Dan ketika bayi itu membuka mata-mata jernih yang memantulkan kedamaian, ia merasa sesuatu mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan yang begitu kuat, begitu tulus, seolah Tuhan sendiri telah menyentuh hatinya pada momen itu. "Ini bukan bayi biasa," ucapnya dengan suara hampir berbisik. Bayi itu menangis kecil, dan Putri Firaun langsung menenangkannya dengan lembut, mendekatkannya ke dadanya. Pelayan-pelayannya saling pandang, sadar bahwa sang putri telah jatuh cinta pada bayi itu seperti seorang ibu kepada anaknya sendiri. Namun pelayan tertua menegur dengan hati-hati, "Putriku, ini mungkin anak dari Bani Israel. Ayahanda tidak akan mengizinkan bayi seperti ini hidup." Putri Firaun menatapnya dengan mata tajam yang penuh ketegasan. "Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia akan menjadi milikku." Kata-katanya keluar tanpa ragu, seolah sesuatu dalam dirinya telah memutuskan takdir. Ketika Putri Firaun membawa bayi itu masuk ke istana, para penjaga terkejut. Kabar segera menyebar, dan dalam waktu singkat berita itu sampai ke telinga Firaun. Dengan langkah berat, sang raja menuju aula utama. Matanya menyipit tajam, wajahnya menunjukkan campuran kecurigaan dan kemarahan. "Apa ini yang kau bawa masuk ke rumahku?" Suara Firaun menggema tajam. Putrinya berdiri tegak, memeluk bayi itu dengan kedua tangan, seolah melindunginya dari raja paling berkuasa di bumi. "Ayahanda, lihatlah dia. Dia hanyalah seorang bayi. Tidak pantas jika kita membiarkannya mati bagi Bani Israel." Firaun mendengus dingin. Bisa jadi ini anak dari ramalan itu. Putri Firaun menatap langsung ke mata ayahnya, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Jika dia benar-benar berbahaya, mengapa Tuhan mengantarkannya ke tanganku? Aku memintanya, Ayahanda, biarkan dia hidup." Ada kesunyian sesaat. Para pejabat dan pelayan menahan napas. Mereka tahu Firaun tidak pernah menolak permintaan siapapun kecuali putrinya. Ada rasa sayang yang tersisa pada putri satu-satunya itu. Dan pada momen itu, kelembutan putrinya mengalahkan ketakutan dan kesombongannya. Firaun akhirnya bergumam, "Baiklah, tapi dia akan menjadi anakmu, dan aku tidak akan bertanggung jawab bila sesuatu terjadi." Putri Firaun tersenyum lega, air matanya menetes. Ia mencium bayi itu, lalu berkata pelan, "Kau akan kupanggil Musa,
karena engkau kuambil dari air." Hari-hari berikutnya, istana dipenuhi kehangatan baru. Musa kecil tumbuh di bawah kasih sayang putri Firaun, dikelilingi kemewahan yang tidak pernah dimiliki bangsa asalnya. Tidak ada yang tahu, bahkan Firaun sendiri, bahwa mereka sedang membesarkan bayi yang kelak akan menjadi ancaman terbesar bagi kerajaan itu. Di dalam istana raksasa, Musa kecil tidur dengan damai. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyumnya, takdir sedang menulis sebuah kisah besar, kisah tentang seorang anak yang tumbuh di rumah musuhnya sendiri, untuk kemudian meruntuhkan kekuasaan mereka dengan izin Tuhan. Waktu berlalu di Mesir seperti aliran sungai Nil yang tak pernah berhenti. Dari seorang bayi yang ditemukan di tepi sungai, Musa tumbuh menjadi pemuda kuat, tegap, dan berwibawa. Istana membentuk tubuhnya, namun Tuhan membentuk hatinya. Di antara pilar-pilar megah dan tirai sutra yang menjulang, Musa tumbuh dengan karakter yang berbeda dari para bangsawan Mesir lainnya. Ia tidak pernah membanggakan statusnya sebagai anak angkat putri Firaun. Walau ia dibesarkan dalam kemewahan, hatinya selalu tertarik pada sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang istana. Suara-suara ratapan dari luar. Di pemukiman Bani Israel, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu terpanggil setiap kali ia melihat penderitaan. Putri Firaun yang membesarkannya dengan penuh cinta, sering melihat Musa melamun di balkon istana, menatap ke arah tempat bangsa Israel tinggal. Hati itu bukan milik istana, gumamnya suatu hari. Ia tahu ada takdir besar menunggu putranya. Musa tumbuh dengan kekuatan tubuh yang luar biasa, namun kekuatan hatinya bahkan lebih besar. Ia sering menyelinap keluar dari istana, berjalan menyatu dengan rakyat, mendengar keluhan mereka, melihat luka di punggung mereka akibat cambuk para penjaga. Semakin ia menyaksikan ketidakadilan itu, semakin ia merasakan panas yang membara dalam jiwanya. Suatu hari, ketika matahari hampir mencapai puncaknya, dan bayangan bangunan tampak menyusut di tanah, Musa berjalan melewati salah satu area pekerjaan para budak. Ia mendengar suara teriakan keras. Seorang penjaga Mesir sedang memukul seorang pria tua dari Bani Israel tanpa ampun. Hentakan cambuk itu menggema di udara. Setiap pukulan menggores bukan hanya kulit, tetapi juga hati Musa. Pria tua itu memohon, "Cukuplah, tolong, aku sudah tua." Namun, penjaga tersebut malah semakin ganas. Musa merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah maju tanpa pikir panjang. "Hentikan," serunya. Penjaga itu menoleh, menatap Musa dengan sinis. "Ini urusanku. Siapa kau berani?" Namun kalimat itu tidak selesai. Penjaga itu tahu siapa Musa, pemuda istana. Tetapi rasa sombong dan kekuasaan membuatnya tetap menantang. Tanpa niat membunuh, Musa hanya berniat menghentikan kekejaman itu. Ia mendorong penjaga tersebut dengan kekuatan yang selama ini ia latih di istana. Namun tidak pernah ia sadari besarnya. Dorongan itu terlalu keras. Penjaga Mesir itu terpental ke belakang, membentur batu besar, dan diam tak bergerak, sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Musa menatap tubuh penjaga itu. Wajahnya pucat. Ia meraba leher penjaga itu, tidak ada denyut. Dalam sekejap, Musa merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. "Aku tidak bermaksud," bisiknya gemetar. Pria tua dari Bani Israel menatapnya dengan campuran terima kasih dan ketakutan. "Pergilah," katanya lirih. "Jika para penjaga lain menemukan ini, kau akan dianggap pembunuh." Musa mundur beberapa langkah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hatinya penuh penyesalan, tetapi juga kesadaran bahwa ia telah masuk terlalu dalam konflik antara kekejaman dan keadilan. Keesokan harinya, Musa mendengar bisik-bisik para penduduk. Musa telah membunuh penjaga Mesir. Firaun tahu pasukan sedang mencarinya. Kata-kata itu menusuk jiwanya. Saat berjalan di pasar, seorang pria mendekatinya dengan wajah panik. "Musa, kaum bangsawan sudah tahu. Mereka akan membunuhmu. Pergilah sebelum terlambat." Musa tak mengenalnya, tetapi ia tahu kata-kata itu adalah peringatan dari Tuhan. Tanpa kembali ke istana, tanpa mengambil barang apapun miliknya, Musa berlari meninggalkan kota. Setiap langkah terasa berat, mengingat ia meninggalkan ibunya putri Firaun yang telah merawatnya sejak kecil. Ia meninggalkan rumah yang ia kenal, meninggalkan identitas yang selama ini ia miliki. Ia berlari hingga pasir padang gurun menyapa kakinya. Matahari membakar kulitnya. Angin gurun menghantam wajahnya.
Namun ketakutan membuatnya terus berjalan. Ia tidak tahu arah, tetapi ia tahu bahwa ia harus pergi. Ia harus menyelamatkan hidupnya. Hari demi hari, ia berjalan melewati gurun luas. Tubuhnya lelah, tenggorokannya kering, tetapi hatinya tetap memanggil Tuhan. Dalam kesendirian padang pasir, ia mulai merasakan kedekatan baru, kedekatan yang tidak pernah ia rasakan di istana penuh kemewahan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang menghabiskan hampir seluruh tenaga, Musa tiba di sebuah negeri asing bernama Madian. Disinilah ia akan memulai babak baru dalam hidupnya, babak pembentukan seorang nabi. Di negeri ini ia tidak dikenal, tidak dianggap bangsawan, tidak diburu. Ia hanyalah seorang pemuda yang dibawa takdir menuju masa depannya. Di sanalah, di tanah asing itu, perjalanan kenabiannya mulai disiapkan oleh Tuhan. Malam itu angin gurun Madian bertiup lembut, membawa aroma pasir yang telah dipanggang matahari sepanjang hari. Musa berjalan perlahan. Tubuhnya masih lelah setelah perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tak membawa apa-apa selain pakaian di badan dan beban rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Namun, langkahnya tak boleh berhenti, ia harus terus maju. Meninggalkan Mesir, meninggalkan segalanya. Di kejauhan, terdengar suara hewan ternak dan gemericik air. Musa segera mempercepat langkah, berharap menemukan sumber air untuk melepas dahaga. Ketika ia tiba di sebuah sumur, terlihat sekelompok penggembala lelaki berdesakan, membawa kambing dan domba mereka. Tepat di belakang, jauh dari kerumunan, ada dua gadis muda yang menunggu dengan cemas, memegang tali kendali ternak mereka. Musa memperhatikan sejenak. Ternak perempuan-perempuan itu tampak gelisah, sementara para penggembala lelaki tak memberi ruang sedikit pun bagi mereka untuk maju. Musa mendekat. "Kenapa kalian berdiri di sini? Bukankah kalian ingin memberi minum ternak?" tanyanya lembut. Salah satu dari mereka menjawab dengan penuh hormat, "Kami menunggu para penggembala itu pergi. Ayah kami sudah tua, kami tak punya kekuatan untuk berebut." Mendengar itu, hati Musa tersentuh. Sejak meninggalkan Mesir, ia berusaha menjauh dari masalah. Tetapi sifatnya yang tidak tahan melihat ketidakadilan kembali mendorongnya untuk bertindak. Tanpa berkata banyak, ia berjalan ke arah sumur. Tubuhnya yang kuat membuat para penggembala lain menoleh. Namun Musa tetap tenang. Ia menggerakkan batu besar penutup sumur, batu yang biasanya dipindahkan oleh beberapa orang sekaligus. Para penggembala terdiam sejenak, tetapi Musa tak memedulikan tatapan mereka. Ia menimba air dan membantu memberi minum ternak dua gadis itu sampai semuanya kenyang dan tenang. Selesai, ia kembali menjauh dari kerumunan. Duduk di bawah sebatang pohon. Keringat menetes dari dahinya, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia memandang langit dan berbisik penuh lirih, "Ya Tuhanku, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan untukku." Ucapan itu bukan sekadar doa. Itu adalah keluh kesah seorang manusia yang telah kehilangan tanah airnya, namun tetap menjaga iman dan harapannya. Tak lama kemudian, salah satu gadis yang tadi dibantunya datang menghampiri. Ia berjalan dengan malu-malu. Langkahnya sopan dan terukur. "Ayah kami memanggilmu," katanya. "Ia ingin membalas kebaikanmu." Musa bangkit, mengikuti gadis itu menuju rumah mereka. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua yang wajahnya dipenuhi kebijaksanaan. Lelaki itu mempersilakan Musa duduk dan meminta kedua putrinya menceritakan apa yang terjadi di sumur. Setelah mendengar cerita mereka, lelaki itu menatap Musa dengan penuh rasa hormat. "Wahai pemuda, engkau telah menolong anak-anakku. Itu bukan perbuatan kecil. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Musa menunduk. "Aku hanyalah seorang pelarian dari Mesir. Aku melakukan kesalahan tanpa sengaja, dan sekarang aku tidak tahu kemana harus pergi." Lelaki itu mengangguk, seolah memahami lebih dari apa yang Musa ucapkan. "Jangan takut, kau berada di tempat yang aman. Tinggallah di sini bersamaku. Aku melihat kebaikan dalam dirimu." Dan sejak hari itu, Musa tinggal di Madian. Ia bekerja menggembalakan ternak, membantu lelaki tua itu, dan menikmati ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-harinya dipenuhi kedamaian. Jauh dari kekerasan Mesir, putri lelaki itu, yang pemalu dan lembut, mulai menghormatinya, dan ayahnya pun suatu hari berkata, "Wahai Musa, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari putriku. Sebagai gantinya, bekerjalah padaku
selama 8 tahun. Jika engkau ingin menambahkannya menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu." Musa menerima dengan hati lapang. Ia merasa doa yang ia ucapkan di bawah pohon sumur itu kini dikabulkan. Tuhan memberinya tempat aman, keluarga, dan awal baru. Tahun demi tahun berlalu. Musa merasakan kasih sayang dan ketenangan yang menumbuhkan sisi-sisi terbaik dalam dirinya. Namun jauh di balik langit Madian yang cerah, Tuhan sedang menyiapkan hal yang jauh lebih besar daripada kedamaian. Ketentraman itu hanyalah persinggahan, jeda singkat sebelum gelombang besar sejarah kembali bergerak. Suatu hari, ketika masa pengabdiannya berakhir, sebuah keinginan dari dalam hatinya muncul. Kembali ke Mesir, ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi takdir telah menulis bab berikutnya, dan perjalanan besar itu pun hampir dimulai. Langit malam itu dipenuhi bintang, bertebaran seperti permata yang ditempatkan dengan hati-hati di atas gurun. Musa berjalan di depan, sementara istrinya menuntun seekor keledai yang membawa perbekalan. Angin dingin gurun menggigit kulit, membuat langkah mereka semakin berat. Dalam perjalanan pulang menuju Mesir, Musa tidak pernah menyangka bahwa takdirnya akan berubah sekali lagi, seperti halaman kitab yang tiba-tiba terbuka. Tahun-tahun di Madian telah membuat hatinya tenang. Tetapi jauh di lubuk jiwanya, ada panggilan yang belum terjawab, sebuah urusan yang seakan menunggu untuk diselesaikan. Ia merasa waktunya untuk kembali telah tiba, meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri yang dulu ia tinggalkan karena ketakutan. Malam itu, cuaca semakin mencekam. Udara dingin menjadi lebih tajam, seolah gurun hendak menelan mereka. Musa memperhatikan sekeliling, mencari tempat istirahat. Namun tanpa ia sadari, di kejauhan sebuah cahaya tampak berkilau di atas gunung Dur. Cahaya itu bukan seperti api biasa. Warnanya lebih lembut namun juga lebih kuat, seperti pancaran yang datang dari tempat suci. "Aku melihat cahaya," kata Musa kepada istrinya. "Tinggallah di sini sebentar, aku akan mendekat. Mungkin aku dapat membawa sedikit api atau petunjuk jalan." Ia menaiki lereng gunung dengan hati-hati. Setiap langkah menimbulkan bunyi kecil di antara bata-bata yang bergulir. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang, dan jantung Musa berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ini bukan cahaya yang dapat dijelaskan, manusia cahaya itu seakan memanggilnya. Ketika Musa tiba di hadapan cahaya itu, ia tertegun. Cahaya itu tampak menyala pada sebuah pohon, namun pohonnya tidak terbakar. Api yang tak memakan, panas yang tak membakar, dan cahaya yang tak berasal dari dunia manusia. Dan di momen sunyi itu, suara yang tak berasal dari arah manapun tiba-tiba terdengar. Dalam keheningan yang menelan seluruh alam, suara itu berbicara penuh wibawa dan kasih. "Wahai Musa, sungguh, aku adalah Tuhanmu." Musa tersentak, kakinya goyah, dan ia menunduk dalam-dalam. Seluruh tubuhnya bergetar, antara takut dan kagum. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan berbicara dengan Sang Pencipta secara langsung. "Lepaskan sandalmu," lanjut suara itu. "Sesungguhnya engkau berada di lembah suci." Sua, Musa segera mematuhi. Tanah di bawahnya terasa berbeda sejuk, damai, seolah setiap debu mengetahui kehadiran Tuhan. Kemudian suara itu berkata, "Aku telah memilihmu, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu." Musa mendongak perlahan, napasnya tertahan. Kemudian Tuhan bertanya, "Apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" "Ini adalah tongkatku," jawab Musa. "Aku bersandar padanya. Aku menggunakannya untuk menggiring kambingku, dan ada keperluan lain untukku." "Lemparkanlah, wahai Musa." Musa melempar tongkat itu ke tanah. Seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak cepat dan meliuk-liuk. Musa mundur ketakutan. Jantungnya seolah hendak melonjak keluar. "Tangkaplah ia, dan jangan takut." Dengan gemetar, Musa mendekati ular itu dan memegangnya. Dalam sekejap, ular itu kembali menjadi tongkat ringan dan tak berubah. Musa terperangah, matanya membesar penuh takjub. "Kini masukkan tanganmu ke dalam ketiakmu." Musa melakukannya, dan ketika ia mengeluarkan kembali tangannya, kulitnya bercahaya terang seperti bulan memenuhi lorong gelap. Cahaya itu bukan cahaya sakit, melainkan cahaya mukjizat, tanda yang membuat Musa merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. "Ini adalah 2 tanda dariku, firman Tuhan, untuk engkau tunjukkan kepada Firaun dan kaumnya. Mereka telah melampaui batas." Musa terdiam. Bayangan Mesir tiba-tiba
kembali ke dalam benaknya bangunan-bangunan raksasa, teriakan para pengawal, dan wajah Firaun yang selalu diselimuti kesombongan. Ketakutan yang dulu ia rasakan merayap lagi. "Wahai Tuhanku," ucap Musa pelan, "aku takut mereka akan membunuhku." Lidahku pun tidak lancar. Namun Tuhan menenangkannya. "Jangan takut, aku bersama engkau. Aku melihat dan mendengar. Pergilah kepada Firaun, ajak dia menuju kebenaran." Musa menarik napas panjang. Cahaya di hadapannya terus memancar, seolah memberi kekuatan yang tak ia miliki sebelumnya. Malam itu, di Gunung Der, seorang penggembala biasa berubah menjadi utusan Tuhan. Takdir yang ia coba lupakan, kini kembali menuntut untuk disambut. Ia turun dari gunung dengan langkah yang berbeda, lebih mantap, lebih yakin. Istrinya menatapnya penasaran, tetapi Musa hanya berkata dengan suara tenang, "Kita harus kembali ke Mesir. Tuhan telah memerintahkanku." Dan dengan demikian, perjalanan yang akan mengguncang kerajaan terbesar di dunia pun dimulai. Musa membawa cahaya, dan di Mesir, kegelapan sedang menunggu untuk ditantang. Pagi itu, Mesir tampak seperti kekaisaran yang tak tergoyahkan. Pilar-pilar tinggi menjulang, menggambarkan kekuatan Firaun yang seolah melampaui batas manusia. Para penjaga berbaris gagah di sepanjang jalan menuju istana, sementara rakyat jelata berjalan dengan kepala tertunduk, takut memandang bangunan megah tempat sang penguasa tinggal, penguasa yang dianggap sebagai Tuhan hidup oleh bangsa Mesir. Namun, hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Musa kembali menapakkan kakinya di tanah yang dulu ia tinggalkan dalam ketakutan. Ia tidak kembali sebagai pelarian, tetapi sebagai utusan Tuhan. Di sampingnya berdiri Harun, saudaranya, yang bahasa dan tutur katanya lebih fasih, seorang pembawa pesan yang Tuhan pilih untuk menemaninya. Perjalanan menuju istana terasa panjang. Beberapa penduduk Mesir yang melihat Musa berbisik satu sama lain. Mereka mengenali sosoknya, walau wajahnya kini jauh lebih matang dan penuh ketenangan. Musa tidak mempedulikan pandangan mereka. Ia terus melangkah, membawa tongkat yang telah menjadi simbol kekuatan ilahi. Setibanya di gerbang, para penjaga menahan mereka. "Apa urusan kalian datang ke istana?" bentak salah satu penjaga. "Kami membawa pesan untuk Firaun," jawab Harun dengan lantang. Suaranya penuh wibawa. "Pesan dari Tuhan semesta alam." Penjaga itu tersedak tertawa kecil, tetapi melihat keseriusan di wajah Musa dan Harun, ia akhirnya mengizinkan mereka masuk setelah melapor pada pejabat istana. Tidak ada yang menyangka bahwa dua orang sederhana ini berani menuntut pertemuan langsung dengan penguasa terbesar di dunia saat itu. Ruangan singgasana Firaun sangat luas. Dindingnya dihias emas, patung-patung dewa berbaris di setiap sudut, dan permadani merah membentang hingga ke kaki takhta. Di atas takhta, itu duduk Firaun, mengenakan mahkota megah yang berkilau oleh permata. Wajahnya menunjukkan keangkuhan yang sulit disembunyikan. Musa dan Harun berdiri beberapa langkah dari takhta, dikelilingi para pejabat dan penasihat yang memandang mereka dengan tatapan meremehkan. Firaun menatap Musa lama, seolah sedang mencoba mengenali bayang masa lalu. "Apakah aku melihat dengan benar? Bukankah kau Musa, pelarian yang dulu membunuh seorang Mesir, lalu lari seperti pengecut?" Musa tidak gentar. Suaranya tetap tenang ketika ia menjawab, "Aku kembali bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas perintah Tuhan, Rob seluruh alam." Kata Tuhan saja sudah cukup membuat sebagian pejabat istana tersentak. Bagi mereka, tidak ada Tuhan selain Firaun. Maka ketika Musa melanjutkan, ketegangan pun memuncak. "Wahai Firaun, bebaskanlah Bani Israel. Hentikan penindasanmu terhadap mereka. Biarkan mereka pergi bersama kami, agar mereka dapat menyembah Tuhan dengan merdeka." Firaun terbahak keras. Tawanya bergema memenuhi ruangan. "Kau datang kepadaku dengan permintaan bodoh seperti itu, Ax? Fire, kau seorang yang aku besarkan di istanaku, yang kemudian membunuh rakyatku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku?" Musa menjawab tanpa ragu, "Tuhan yang menciptakan aku, engkau, dan seluruh umat manusia." Sejenak ruangan menjadi senyap. Beberapa penasihat bertukar pandang, tak percaya mendengar ucapan itu. Firaun berdiri dari takhtanya, wajahnya memerah oleh kemarahan. "Apakah kau mencoba menantangku? Apakah kau ingin menjadi nabi atau ingin menggulingkan kekuasaanku?" Dengan keteguhan yang tidak dimiliki manusia biasa, Musa berkata,
Aku tidak menantangmu dengan kekuatanku sendiri. Aku membawa bukti dari Tuhanmu, wahai Firaun. Jika kau masih ragu, aku akan memperlihatkan tandanya." Musa mengangkat tongkatnya dan melemparkannya ke lantai istana. Dalam sekejap, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak cepat, meliuk-liuk dengan suara mendesis yang membuat para penjaga mundur ketakutan. Beberapa wanita istana menjerit. Bahkan sebagian pejabat melompat menjauh. Firaun terpaku sesaat. Matanya melebar, namun kesombongannya segera menutupi rasa takutnya. "Ini hanyalah sihir," katanya, berusaha tenang. "Sihir yang lemah." Musa tidak bereaksi. Ia memasukkan tangannya ke ketiaknya, seperti perintah Tuhan. Dan ketika ia mengeluarkannya, cahaya terang menyinari seluruh ruangan lebih terang daripada obor atau permata manapun. Cahaya itu bukan cahaya sakit, tetapi cahaya suci yang membuat siapapun yang melihatnya tertegun. Dengan itu, Musa berkata, "Dua tanda dari Tuhan bukan sihir, bukan tipu daya. Ikutlah jalan kebenaran, wahai Firaun." Namun kesombongan membuat Firaun buta. Alih-alih tunduk, ia semakin marah. "Kau pikir dua trik itu akan menggoyahkanku?" katanya, lalu memberi perintah pada penjaga, "Kumpulkan seluruh penyihir terbaik Mesir. Besok, kita lihat siapa yang benar." Dan demikianlah pertemuan pertama itu berakhir. Musa dan Harun meninggalkan istana dengan langkah mantap, sementara Firaun mempersiapkan pertempuran yang ia kira akan ia menangkan. Namun ia tidak tahu, yang ia hadapi bukan manusia biasa tetapi kekuasaan Tuhan yang tak pernah kalah. Hari yang ditunggu tiba. Firaun, dengan kesombongan yang tak terkalahkan, menyiapkan panggung besar untuk mempermalukan Musa. Ia ingin membuktikan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa Musa hanyalah penyihir kelas rendah, seseorang yang pantas ditertawakan, bukan ditakuti. Atas perintahnya, seluruh penyihir terbaik Mesir dipanggil. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, dari kuil-kuil, dari sekolah sihir, dan dari istana-istana kecil yang berdiri di tepi sungai Nil. Mereka adalah para master yang selama ini disegani rakyat. Nama mereka disebat-sebat dalam legenda. Tangan mereka cekatan, mata mereka tajam, dan trik-trik mereka pernah membuat rakyat bersujud tanpa syarat. Firaun menyambut mereka dengan penuh keyakinan. "Wahai para ahli sihir," katanya lantang, "di depan kalian ada seorang pria bernama Musa yang berani menantang kekuasaanku. Hancurkan dia. Tunjukkan bahwa kalian adalah yang terhebat di dunia ini." Para penyihir saling melirik, sebagian tersenyum angkuh. Bagi mereka, ini bukan hanya tugas, tetapi panggung terbesar yang pernah mereka miliki. Jika mereka menang, mereka akan disebut pahlawan Mesir. Jika mereka kalah, sesuatu yang tak masuk akal dalam pikiran mereka, maka nama mereka akan hancur selamanya. Maka dipilihlah hari besar, di mana seluruh rakyat Mesir dikumpulkan di sebuah lapangan luas, agar mereka semua menjadi saksi. Firaun ingin kemenangan itu menjadi tontonan publik, sebuah ejekan besar terhadap Musa. Ia ingin memperkuat kekuasaannya dengan rasa takut massal. Ketika Musa dan saudaranya, Harun, tiba di tempat itu, rakyat telah memenuhi lapangan. Mereka datang membawa rasa penasaran yang besar. Mereka pernah mendengar Musa adalah mantan pangeran istana, pernah membunuh seorang Mesir, lalu pergi bertahun-tahun. Dan kini ia kembali, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pria yang berani menantang Firaun. Firaun duduk di singgasananya, wajahnya penuh kemenangan. Sebelum pertandingan dimulai, Musa berdiri di tengah lapangan, tongkat di tangan, wajahnya tenang. Harun berada di sisinya, memberi kekuatan. Dalam diam, Musa mengingat kata-kata Tuhan, "Jangan takut, engkau berada dalam lindunganku." Para penyihir tampil ke depan. Mereka mengenakan pakaian yang bergemerlap, simbol kehebatan dan kebanggaan mereka. Salah satu penyihir senior melangkah maju dan berbicara dengan suara besar. "Wahai Musa, apakah engkau akan memulai, atau kami dulu yang memperlihatkan keahlian kami?" Musa menjawab singkat, "Kalianlah yang memulai." Penyihir-penyihir itu tersenyum puas. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka ke tanah, sambil melafalkan mantra-mantra Mesir kuno. Tali itu bergeliat, tongkat itu bergerak, dan dalam hitungan detik, semua berubah menjadi puluhan ular yang menari-nari di atas pasir. Rakyat yang menyaksikan menjerit, sebagian mundur ketakutan. Namun mereka tidak tahu, itu bukanlah ular sungguhan. Itu hanyalah ilusi yang menipu mata sihir yang piawai, namun tetap trik manusia. Musa sempat kagum melihat kelicikan mereka.
Namun Tuhan menenangkan hatinya. "Jangan takut Musa, lemparkan tongkatmu." Dengan penuh keyakinan yang tak biasa, Musa mengangkat tongkatnya dan melemparkannya ke tengah lapangan. Tongkat itu jatuh dan dalam sekejap berubah menjadi ular raksasa yang hidup sungguhan. Tidak seperti ilusi para penyihir, ular itu bergerak dengan kekuatan dan wujud nyata. Rakyat menahan napas, lalu ular itu mulai bergerak cepat, menelan satu persatu ular-ular ilusi yang dibuat para penyihir. Tali-tali dan tongkat-tongkat mereka hilang, dimakan oleh makhluk yang diciptakan oleh mukjizat Tuhan. Para penyihir menatap dengan mata membesar. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah sihir. Mereka adalah ahli trik visual. Mereka memahami batas kemampuan manusia dan apa yang diperlihatkan Musa berada jauh melampaui itu. Tiba-tiba, hampir serentak, para penyihir menjatuhkan diri ke tanah. Mereka sujud di hadapan Musa dan Harun. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Veru mereka, "Ini bukan sihir. Ini adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam." Rakyat terdiam, tercengang. Bagaimana mungkin para ahli sihir terbaik Mesir menyerah seketika? Bagaimana mungkin mereka tunduk kepada Tuhan yang mereka sendiri tak pernah kenal sebelumnya? Firaun bangkit. Wajahnya merah padam, penuh murka. "Beraninya kalian," teriaknya. "Kalian bersujud tanpa izinku? Ini jelas konspirasi. Musa telah mengajari kalian sihir baru." Namun kata-kata Firaun tidak mengubah kenyataan. Rakyat mulai melihat celah dalam kekuasaan yang selama ini mereka takuti. Jika para ahli sihir saja tunduk, berarti Musa bukanlah penyihir, ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Para penyihir menjawab dengan keberanian yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. "Tidak, Musa tidak mengajari kami. Kami tahu mana sihir dan mana kebenaran. Dan apa yang ia bawa adalah kebenaran dari Tuhan." Firaun semakin marah, namun hari itu, benih kebenaran telah ditanam. Pertarungan bukan sekadar antara Musa dan penyihir, antara cahaya dan kesombongan. Dan cahaya itu, sedikit demi sedikit, mulai menembus tembok kekuasaan Firaun. Setelah kekalahan memalukan pada hari pertarungan para penyihir, Firaun kembali ke istananya dengan hati penuh bara. Ia benar-benar tidak bisa menerima bahwa para penyihir terbaik Mesir yang selama ini menjadi simbol kebesaran negerinya justru tunduk kepada Musa. Namun, bukannya insaf, ia malah semakin membangkang. Harga diri dan kesombongannya mengeras seperti batu piramida yang sejak ribuan tahun menantang waktu. Musa dan Harun kembali menghadapnya. Dengan suara yang tetap tenang, Musa mengulang perintah Tuhan, "Wahai Firaun, lepaskanlah Bani Israel, biarkan mereka pergi bersamaku." Namun Firaun hanya menunjuk Musa sambil terkekeh. "Tidak ada seorang pun yang akan keluar dari Mesir tanpaku mengizinkannya. Mesir adalah milikku. Rakyat adalah milikku, bahkan arwah mereka pun ada di bawah kekuasaanku." Itulah kata-kata kesombongan yang akhirnya memicu turunnya tanda-tanda kekuasaan Tuhan, bukan satu, bukan dua, tetapi serangkaian musibah yang mengguncang Mesir seperti badai yang tidak pernah mereka bayangkan. Tanda pertama, air menjadi darah. Sungai Nil, sumber kehidupan bangsa Mesir, tiba-tiba berubah warna. Para nelayan yang hendak turun ke sungai terkejut ketika melihat airnya berubah merah pekat. Mereka menciduk sedikit air dengan tangan gemetar dan mendapati bahwa itu benar-benar darah. Bau amis menyebar cepat, ikan-ikan mati mengambang, dan air tak lagi bisa diminum. Rakyat Mesir berlari-lari ke rumah Musa. "Memohon, katakan pada Tuhanmu untuk mengembalikan sungai kami. Kami tak bisa hidup." Musa memanjatkan doa, dan Tuhan mengembalikannya seperti semula. Namun begitu musibah mereda, Firaun kembali bergema dengan kesombongan, "Aku tidak akan melepaskan mereka." Tanda kedua, katak yang menguasai negeri. Tiba-tiba, katak muncul dari setiap sudut negeri, dari sungai, dari rawa, dari kanal-kanal air. Katak-katak itu masuk ke rumah, memenuhi kamar, melompat ke panci. Bahkan ketika Firaun makan, katak-katak merayap ke meja makan istana. Seluruh Mesir dipenuhi suara ribuan katak yang bersahutan. Rakyat menjadi panik. Firaun memanggil Musa lagi. Wajahnya pucat dan marah. "Hentikan ini Musa, aku bersumpah akan membebaskan Bani Israel jika negeri ini diselamatkan." Musa berdoa, katak menghilang. Namun seperti biasa, Firaun mengingkari janjinya. Begitu bahaya lewat. Tanda ketiga, kutu yang menggigit tanah Mesir. Debu berubah menjadi kutu. Hewan-hewan ternak penuh kutu
Rambut rakyat dipenuhi kutu, bahkan para pendeta Mesir yang selalu bersih tak luput dari serangan. Para penyihir Mesir mencoba menyaingi tanda ini, tetapi mereka menyerah dan berkata kepada Firaun, "Ini bukan sihir, ini tangan Tuhan." Namun kesombongan Firaun tetap menutupi akalnya. Tanda keempat, lalat yang menyengsarakan ribuan lalat muncul. Mereka hinggap di makanan, mata, dan luka-luka rakyat. Rumah-rumah orang Mesir menjadi tempat pembiakan. Anehnya, wilayah Bani Israel dibiarkan aman, tanpa seekor lalat pun. Ini seharusnya menjadi bukti nyata. Namun Firaun tetap bersikap keras. Tanda kelima, penyakit mematikan ternak. Keesokan harinya, hewan-hewan ternak Mesir roboh satu persatu. Lembu, kuda, kambing, dan domba mati dalam jumlah besar. Bangkai menggunung di padang rumput. Namun ternak milik Bani Israel sama sekali tidak tersentuh. Rakyat mulai bergumam, mungkin Tuhan Musa benar. Namun Firaun menolak kenyataan itu. Tanda keenam, luka dan bisul di seluruh tubuh. Penyakit dengan bisul dan luka yang perih menyebar. Para penyihir Mesir yang dulu menantang Musa tidak bisa berdiri karena rasa sakit. Bahkan Firaun sendiri merasakan perih di kulitnya. Tetapi ia tetap bersikeras melawan. Tanda ketujuh, hujan batu dan api. Langit Mesir gelap, petir menyambar tanah, dan hujan batu turun bersama api yang menyala. Gandum dan tanaman hancur, pohon-pohon roboh. Rakyat lari mencari perlindungan, namun wilayah Bani Israel kembali terlindungi. Tanda kedelapan, belalang yang menghabiskan sisa tanaman. Ketika negeri mulai pulih sedikit, datanglah belalang jutaan jumlahnya. Mereka memakan apa saja yang masih hidup. Ladang yang tersisa dari badai sebelumnya pun lenyap, musnah. Semuanya musnah, teriak para petani Mesir. Firaun kembali bersumpah akan membebaskan Bani Israel. Namun lagi-lagi ia berbohong. Tanda kesembilan, kegelapan 3 hari. Matahari seakan menghilang. Seluruh Mesir diselimuti kegelapan pekat selama 3 hari penuh. Tidak ada cahaya. Orang Mesir bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Tetapi di tempat Bani Israel, cahaya tetap ada. Ketakutan menjalar. Namun hati Firaun masih sekeras batu. Di tengah kehancuran demi kehancuran, rakyat Mesir mulai saling berbisik. Mungkin Musa benar. Mungkin hanya Tuhan yang ia sembah yang mampu melakukan ini. Tetapi Firaun tetap berdiri dengan kesombongan yang menutup telinganya dari kebenaran. Ia tidak tahu bahwa tanda terakhir yang paling dahsyat dan paling menyakitkan sudah menunggu. Dan setelah itu, tidak ada lagi jalan kembali. Malam turun perlahan di atas Mesir, menyelimuti negeri itu dengan kesunyian yang aneh seolah langit turut menahan napas. Di setiap rumah Bani Israel, orang-orang berkumpul diam-diam, saling berbisik, saling menenangkan. Meski hati mereka berdegup lebih cepat daripada langkah penjaga istana yang sering berpatroli. Di antara mereka, Nabi Musa berjalan dari rumah ke rumah, memberikan kekuatan dengan kata-kata dan kehadirannya. Waktunya telah tiba, ucapnya berulang kali. Tuhan membuka jalan bagi kita. Malam ini, kita pergi. Sejak lama, kata pergi terdengar seperti mimpi jauh, mimpi yang hanya dibicarakan lirih ketika anak-anak sudah tertidur, atau saat mereka yakin tak ada mata-mata Mesir yang mendengarkan. Mereka adalah bangsa yang lama hidup dalam perbudakan, dibebani kerja paksa, dipaksa membangun monumen-monumen kebesaran yang bukan milik mereka. Begitu lama mereka hidup dalam ketakutan, hingga sebagian hampir lupa rasanya berharap. Namun, malam itu berbeda. Harapan yang dulu hanya percikan kecil, kini menjadi nyala api yang tak bisa dipadamkan. Setelah 10 tanda azab menimpa negeri Mesir, ketakutan bukan lagi milik Bani Israel melainkan milik Firaun dan rakyatnya. Negeri itu gemetar, namun Firaun tetap keras kepala. Keangkuhannya hanya membuat semua orang menunggu bencana berikutnya. Di tengah kekacauan itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa kaumnya pergi. Musa berdiri di hadapan para pemuka Bani Israel. Wajah mereka menampakkan campuran takut dan lega. Takut karena mereka hendak melarikan diri dari penguasa paling berkuasa di dunia. Namun lega karena akhirnya rantai yang mengikat mereka akan diputuskan. Kita tidak berjalan sendirian, lanjut Musa. Tuhan bersama kita. Ikutilah aku. Jangan membawa terlalu banyak beban karena perjalanan kita panjang. Para ibu menggendong bayi mereka rapat-rapat. Khawatir suara tangis kecil bisa membangunkan penjaga. Para ayah membawa perbekalan seadanya, sebagian menggenggam tongkat,
sebagian membawa tali dan kulit air. Anak-anak digiring dalam barisan, matanya berbinar, meski belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Semua persiapan dilakukan tanpa denting, tanpa cahaya terang, dan tanpa perayaan. Tidak ada sorak kemerdekaan, hanya kesunyian yang padat, seperti doa yang belum sepenuhnya terucap. Harun berjalan di samping Musa, menjaga agar barisan tetap teratur. "Mereka masih takut," ujar Harun pelan. "Takdir besar memang selalu menakutkan di awalnya," jawab Musa. "Tetapi kita harus melangkah. Bila kita berhenti karena rasa takut, kita tidak akan pernah melihat kebebasan." Ketika bulan mencapai puncaknya, Bani Israel mulai bergerak. Langkah-langkah ribuan kaki itu mengalir seperti sungai manusia, keluar dari rumah sempit yang menahan mereka selama ini. Mereka berjalan melewati jalan-jalan yang biasanya dijaga ketat. Namun malam itu penjaga justru tertidur berat, seakan malaikat telah meniupkan kelalaian ke wajah mereka. Angin malam berhembus membawa bisikan doa. Sebagian berdoa agar perjalanan mereka lancar. Sebagian berdoa agar Firaun tidak mengejar. Sebagian lagi, terutama para orang tua yang pernah melihat banyak keajaiban selama hidup, berdoa agar Tuhan kembali menunjukkan pertolongannya. Perjalanan itu terasa panjang, tetapi mereka tidak berhenti. Musa memimpin di depan, tongkatnya menjadi penuntun. Sesekali ia menoleh, memastikan tidak ada yang tertinggal. Di tengah perjalanan, seorang wanita tua terbatuk keras. Anak lelakinya yang berjalan sambil memapahnya memohon, "Tuan Musa, apakah kita bisa beristirahat sebentar?" Ibu tak kuat melangkah. Musa mendekati wanita itu. "Tidak lama lagi kita berhenti," katanya lembut. "Bertahanlah sedikit saja." Wanita itu mengangguk. "Aku sudah menunggu ini sepanjang hidupku," gumamnya. "Kaki tua ini pasti bisa membawaku keluar dari Mesir." Ucapan sederhana itu membakar semangat banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati. Mereka sedang belajar mempercayai janji Tuhan. Ketika akhirnya mereka mencapai pinggir gurun, mereka berhenti sejenak. Dari kehauan lampu-lampu kota Mesir berkelip-kelip seperti bintang yang tenggelam. Beberapa orang menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melihat tempat di mana mereka pernah menjadi budak, sekaligus tempat mereka membangun kenangan, keluarga, dan kisah hidup. "Mulai malam ini," Musa berkata, suaranya melingkupi seluruh kumpulan itu, "kita adalah bangsa yang merdeka. Perjalanan kita baru dimulai, dan di depan ada tantangan yang lebih besar. Tetapi Tuhan telah memilih kita. Dan ketika Tuhan memilih, Dia juga menuntun." Mereka kembali bergerak, meninggalkan Mesir yang tertidur, menuju takdir yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan di tanah istana, saat fajar mulai mengintip, sang tiran akhirnya terbangun dan menyadari bahwa budak-budaknya telah menghilang. Perburuan pun segera dimulai dan Tuhan telah menyiapkan bab berikutnya. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika kabar menggetarkan itu tiba. Firaun telah bangun dari kebodohan dan kemarahannya. Utusan yang kembali dari istana membawa berita bahwa sang tiran memerintahkan seluruh pasukan berkuda dan kereta perangnya mengejar Bani Israel. Kemurkaan Firaun membara, bukan hanya karena rakyatnya menderita akibat tanda-tanda Tuhan, tetapi karena dirinya merasa dipermalukan oleh seorang mantan pelarian yang dulu ia biarkan hidup di istananya. "Mereka pikir bisa kabur dariku," raung Firaun dari atas singgasana emasnya. "Kerahkan semua pasukan. Malam ini, aku akan menyeret mereka kembali dengan rantai." Debu mulai mengepul dari padang pasir ketika roda-roda kereta perang Mesir digerakkan. Kuda-kuda mereka meringkik, menjejak keras tanah, seolah ikut merasakan amarah penguasa mereka. Di kejauhan, barisan panjang kaum Bani Israel terus berjalan. Belum menyadari badai yang sedang mendekat dari arah barat, Musa memimpin rombongan melewati jalur-jalur yang tak pernah mereka tempuh sebelumnya. Udara pagi masih dingin, namun kecemasan di antara kaum itu mulai terasa. Sesekali terdengar bayi menangis, orang tua terbatuk, atau anak-anak bertanya kapan mereka akan beristirahat. "Bersabarlah," kata Harun, menenangkan orang-orang. "Kita mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan." Tetapi bahkan Harun tak bisa menyangkal bahwa perjalanan itu berat. Mereka telah berjalan semalaman, dan kini matahari perlahan naik, mengubah pasir menjadi bara dan udara menjadi tipis. Ketika akhirnya rombongan mencapai puncak bukit kecil, sebagian dari mereka terperangah. Di hadapan mereka membentang luas sebuah lautan yang tampak tak berujung. Ombaknya bergulung-gulung, memantulkan cahaya pagi,
seperti lembaran kaca yang terus bergerak. Laut, gumam salah satu lelaki tua, bagaimana kita akan melaluinya? Suara-suara lain mulai bermunculan. Kita terjebak, kemana kita harus pergi? Tidak ada jalan lain. Perlahan, kecemasan berubah menjadi kepanikan. Seorang ayah mengangkat anaknya, berusaha menutup telinga si kecil dari teriakan-teriakan putus asa. Seorang perempuan muda menggigit bibirnya hingga berdarah. Di antara kerumunan, beberapa orang mulai menangis. Musa berdiri memandang laut, berusaha tenang meski hatinya sendiri berdebar. Ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah membawa mereka sejauh ini untuk membiarkan mereka binasa. Namun, sampai kapan mereka harus menunggu petunjuk? Lalu terdengar suara teriakan dari belakang barisan. Musa, para prajurit Mesir, semua menoleh. Di cakrawala, debu raksasa membubung. Semakin lama, semakin tinggi. Di bawahnya, tampak kilatan logam tombak, pedang, dan mata-mata kereta perang yang memantulkan cahaya matahari. Suara derap kuda menghentak bumi. Firaun sedang mendekat. Apa yang harus kita lakukan, Musa? Seruan itu terdengar dari puluhan arah. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita tidak bisa menyeberangi laut. Kita akan mati di sini. Dalam situasi genting itu, Musa memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya, lalu menengadah. Tuhanku, bisiknya, engkau takkan meninggalkan hamba-hambamu. Tunjukkan jalan. Harun berdiri di sampingnya. Saudaraku, mereka ketakutan. Berilah mereka harapan. Musa membuka mata, berdiri tegak, dan mengangkat suaranya. Wahai kaumku, jangan takut. Tuhan bersama kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Teruslah percaya. Namun kata-kata itu belum cukup untuk meredakan kepanikan. Pasukan Firaun semakin dekat. Suara kereta perang terdengar seperti guntur yang pecah dari balik gurun. Di antara hiruk-pikuk itu, Musa merasa wahyu turun bagai cahaya yang membelah kegelapan. Hatinya tiba-tiba dipenuhi ketegasan, keyakinan yang tidak datang dari dirinya, melainkan dari Tuhan yang membimbingnya sejak awal. Ia menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Kemudian ia berkata dengan suara yang mantap, Tuhan memerintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Orang-orang menatapnya dengan kebingungan. Sebagian terdiam, sebagian lainnya mengira Musa telah kehabisan akal. Tetapi Musa tidak goyah. Ia berjalan menuju tepi laut, pasir basah mengisap kaki sandalnya. Angin laut menerpa wajahnya, dingin dan asin. Di belakangnya, ribuan orang menahan napas. Di kejauhan, Firaun semakin mendekat. Musa mengangkat tongkat itu setinggi bahunya, lalu menghentakkannya ke permukaan laut. Seketika, bumi seakan berhenti berputar. Ombak besar menegang, berhenti di tempatnya seperti patung raksasa. Air laut bergetar, kemudian terbelah perlahan diawali celah kecil, lalu membesar menjadi jalan panjang yang terbuka di antara dua dinding air menjulang. Angin bertiup kuat, menyingkirkan air ke samping, membentuk lorong kering di dasar laut. Bani Israel ternganga. Musa menoleh ke belakang. Inilah jalan kalian, berjalanlah. Karena pertolongan Tuhan telah datang, dan mereka pun mulai berlari menuju keajaiban itu, jalan yang hanya bisa dibuka oleh kekuasaan yang melampaui segala kerajaan manusia. Petualangan terbesar mereka baru saja dimulai. Angin malam bertiup kencang, membuat dinding-dinding air di kanan dan kiri tampak seperti lembaran kaca raksasa yang hidup. Lorong panjang yang membelah lautan itu bukan sekadar jalan keluar, itu adalah saksi kebesaran Tuhan. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh manusia manapun. Bani Israel menatapnya dengan mata terbelalak. Sebagian masih belum yakin bahwa kaki mereka sungguh menginjak tanah kering di tempat yang seharusnya menjadi dasar laut. Lihat, airnya tak jatuh, bisik seorang ibu sambil menahan tangan putranya yang gemetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumam seorang lelaki. Namun kakinya tetap melangkah, dituntun oleh keajaiban yang nyata di depan mata. Musa berjalan paling depan, tongkatnya tetap digenggam erat. Cahaya langit yang redup menyinari wajahnya, memantulkan tekad yang tak tergoyahkan. Di belakangnya, ribuan orang bergerak perlahan, berbaris melintasi lorong air itu. Beberapa dari mereka menatap ke atas dengan rasa takut seakan dinding air itu bisa runtuh kapan pun. Namun, Musa terus menenangkan mereka. Ini adalah jalan yang Tuhan buka untuk kita, katanya. Percayalah, jangan berhenti. Setiap langkah di dalam lorong itu terasa seperti mimpi. Ikan-ikan laut terlihat bergerak di balik dinding air, seakan terperangkap dalam kaca,
meski tetap hidup dan berenang. Cahaya bulan yang temaram berhasil masuk melalui celah-celah air, memantulkan kilau biru yang misterius. Anak-anak memandang ke segala arah, bingung dan kagum. Para orang tua memeluk mereka erat, tak ingin kehilangan fokus. Sebagian besar dari mereka masih berusaha memahami kenyataan bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Sementara itu, dari arah belakang, suara yang jauh lebih mengerikan mulai terdengar. Suara teriakan, derap kuda, dan kereta perang Firaun yang menghentak-hentak keras bumi pasir. Asap dan debu mulai mengepul, menerangi malam pasukan Mesir sudah tiba di bibir laut. "Firaun!" teriak seseorang dari barisan belakang. "Mereka masuk! Mereka mengejar kita!" Ketakutan kembali menyapu rombongan. Beberapa orang hampir jatuh tersungkur dalam panik. Namun Musa segera menghadapkan wajahnya ke mereka. "Teruslah berjalan. Jangan menoleh." Pasukan Firaun tidak ragu. Dengan arogansi yang telah membutakan dirinya selama bertahun-tahun, Firaun memacu kudanya memasuki jalan yang sama yang dibelah oleh Tuhan. Para panglima mengikutinya, membawa ratusan kereta perang dan ribuan tentara. "Kejar mereka! Tangkap Musa!" Roda-rodanya menimbulkan gemuruh yang bergema di sepanjang lorong air. Meski dinding laut itu tetap berdiri kokoh, suasana menjadi semakin menegangkan. Bani Israel mempercepat langkah mereka. Sebagian hampir berlari. "Ya Tuhan, selamatkan kami!" bisik banyak dari mereka. Musa terus berjalan cepat, memastikan semua orang bergerak menuju ujung lorong. Napasnya mulai berat, namun ia tahu akhir dari perjalanan ini sudah dekat. Di depan, terlihat daratan tanah terangkat yang menandakan batas antara laut dan pantai sebelah sana. "Cepat! Sedikit lagi!" seru para pria yang membantu membawa orang tua dan anak kecil. Ketika orang terakhir dari kaum Bani Israel menginjakkan kaki di pasir pantai, Musa berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kini Firaun dan seluruh pasukannya berada di tengah lorong laut dan jarak mereka cukup jauh untuk apa yang akan terjadi berikutnya. Wahyu turun dalam hatinya, tenang namun kuat. "Musa, pukulkan tongkatmu sekali lagi." Musa mengangkat tongkat itu ke udara. Angin seakan berhenti bertiup. Dinding air yang menjulang tampak bergetar, seperti merasakan perintah Sang Pencipta. Lalu, tongkat itu dihentakkan ke tanah. Dalam sekejap, suara gemuruh dahsyat mengguncang lautan. Dinding air runtuh dari kedua sisi, meluncur seperti banjir besar yang tak tertahankan. Pasukan Mesir yang berada di tengah lorong tak sempat melarikan diri. Kuda-kuda terpleset, kereta perang terbalik, dan teriakan-teriakan panik memenuhi udara. Airnya, Musa, hentikan ini!" Firaun, yang selama hidupnya tak pernah mengakui kekalahan, akhirnya merasakan ketakutan yang lebih besar dari seluruh kerajaan yang pernah ia kuasai. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Musa." Namun, semuanya sudah terlambat. Dinding air itu menutup dengan kekuatan yang tak dapat dibendung. Dalam sekejap, seluruh pasukan tenggelam bersama keangkuhan mereka. Suara mereka lenyap, tertelan gelombang yang kembali tenang, setelah menghancurkan sang tiran yang selama ini menganggap dirinya dewa. Bani Israel terpaku di pantai, menyaksikan apa yang tidak akan dilupakan oleh generasi manapun. "Musa, kita selamat," ucap seorang wanita dengan suara bergetar. Musa menatap lautan yang kini kembali tampak biasa, meski ia tahu tempat itu baru saja menjadi saksi keadilan Tuhan. Ia menunduk, bersujud, memuji dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kini Firaun telah binasa, tirani runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Bani Israel merasakan arti kebebasan yang sesungguhnya. Fajar merekah di ufuk timur, menebarkan cahaya keemasan ke atas pantai luas, yang kini menjadi saksi kebangkitan sebuah bangsa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang tirani. Angin lembut membawa aroma asin laut, menyapu wajah Bani Israel yang berdiri memandang cakrawala dengan campuran takjub, lega, dan haru. Setelah perjalanan panjang penuh air mata, ketakutan, dan kesabaran, mereka akhirnya tiba di tanah seberang sebuah tempat yang tidak mengenal rantai-rantai Mesir maupun cambuk para pengawas kerja. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tidak ada teriakan penguasa yang memerintah mereka kembali bekerja. Tidak ada prajurit bersenjata yang mengawasi setiap langkah. Tidak ada blok batu raksasa yang harus mereka pikul. Tidak ada paku besar yang harus mereka tancapkan di bawah terik matahari
hingga kulit mereka terkelupas. Hanya suara ombak yang memecah sunyi dan tangis syukur dari mereka yang merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Beberapa orang tua yang rambutnya telah memutih memandang langit dengan air mata mengalir di pipi. Mereka pernah bermimpi tentang hari ini pada masa muda, lalu perlahan menyerah kepada nasib. Namun kini mereka berdiri di tanah merdeka, melihat anak-anak mereka berlari di pasir tanpa rasa takut. Para ibu memeluk bayi mereka dengan erat, membayangkan masa depan yang berbeda dari masa lalu mereka. Masa depan di mana tidak ada lagi perintah membunuh anak laki-laki. Masa depan di mana kehidupan tidak lagi bergantung pada kemurahan hati para penguasa yang menindas. Musa berdiri di atas sebuah batu besar, memandang seluruh kaumnya. Wajahnya dipantulkan oleh cahaya matahari pagi, tampak tenang dan kokoh. Seakan perjalanan yang amat berat itu semakin memantapkan kedudukannya. Bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai nabi yang membawa harapan, keadilan, dan petunjuk bagi mereka. Harun berdiri di sampingnya, memandangi saudara dan umatnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan belum berakhir, masih banyak hikmah, cobaan, dan ujian yang akan mereka hadapi. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, langkah mereka tidak dibelenggu oleh rasa takut. Setelah beberapa saat, Musa mengangkat tangannya meminta perhatian. Ribuan orang perlahan-lahan berhenti berbicara. Suasana menjadi hening, ombak dan angin seolah mereda untuk mendengarkan. Wahai Bani Israel, Musa memulai dengan suara lembut namun tegas. Hari ini kalian berdiri sebagai bangsa merdeka. Umat itu menunduk, sebagian menangis, sebagian lainnya menatap pemimpin mereka dengan rasa hormat yang dalam. Selama bertahan-tahan, kalian hidup dalam tekanan, dipaksa bekerja, dipaksa tunduk kepada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Kalian melihat bagaimana kekuasaan dapat membutakan hati manusia, bagaimana kesombongan dapat menenggelamkan seorang penguasa dalam kehancurannya sendiri. Musa berhenti sejenak, membiarkan kata-kata Nia meresap ke dalam hati setiap orang. Kemenangan yang kita lihat hari ini, lanjutnya, bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena kekuatan fisik atau senjata. Kita tidak memiliki kereta perang, kita tidak memiliki tentara, kita bahkan tidak tahu bagaimana cara memerangi pasukan. Terlatih, ia menatap satu persatu wajah lelah namun penuh harapan itu. Kemenangan ini terjadi karena iman, karena kalian percaya pada Tuhan ketika laut ada di depan dan musuh ada di belakang, karena kalian memilih untuk tidak menyerah meski ketakutan hampir menguasai kalian, karena kalian mengikuti jalan yang Tuhan buka, bukan jalan yang kalian anggap mudah. Beberapa orang mulai mengangguk, merasakan kebenaran dari setiap kata Musa. Dan ketahuilah, Musa melanjutkan bahwa kemenangan ini bukan hanya untuk kita. Ini adalah pesan bagi seluruh umat manusia, bahwa seorang raja yang angkuh dapat runtuh oleh rakyat yang dianggap tidak berdaya. Bila mereka berdiri di atas kebenaran dan mendapatkan ridha Tuhan. Kata-katanya menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Tuhan tidak melihat siapa engkau di mata manusia. Kata Musa lagi, apakah engkau bangsawan atau budak, kaya atau miskin? Yang dia lihat adalah hatimu dan kebenaran yang kau pegang. Dan jika engkau berdiri bersama kebenaran, tidak ada tirani yang dapat menghentikanmu. Umat itu mulai menangis. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena syukur dan harapan. Anak-anak kecil yang tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi ikut merasakan kehangatan suasana itu. Seakan mereka tahu bahwa dunia yang menanti mereka kelak akan berbeda dari dunia yang dihadapi orang tua mereka. Lalu Musa menutup pesannya, jangan lupakan hari ini. Ajarkan kepada anak-anak kalian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Ajarkan bahwa kebebasan bukan hadiah tetapi amanah. Dan selama kalian tetap bersama kebenaran, tidak ada kekuasaan yang dapat memperbudak kalian kembali. Angin kembali bertiup lembut, matahari naik lebih tinggi, menyalakan harapan baru di hati bangsa yang baru dilahirkan. Di pantai itu, di bawah langit yang bersih, sebuah bangsa memulai langkah pertamanya sebagai bangsa merdeka, membawa pesan abadi bahwa iman dapat menumbangkan kesombongan dan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya meski harus membelah lautan sekalipun.